Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danang Tasarif dari 233 dengan NIM 93/2019-096. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas dan materi 7 file and directory. Nah, di sini untuk penanganan filenya dalam manajemen file dan directory PHP menggunakan lebih dari 70 fungsi. Beberapa fungsi utama yang berhubungan dengan manajemen file, create, write, open, dan delete antara lain membuka dan membuat file. Nah, untuk keterangannya itu $nama file merupakan nama file yang dibuat dengan $mode merupakan mode akses file. Nah, mode akses file itu bisa digunakan, yaitu kalau R itu hanya untuk membaca file, pointer berada di awal file. Nah, kalau R press untuk baca dan tulis file, pointer berada di awal file. W itu sebagai hanya untuk tulisan file. Isi file lama dihapus. Jika file belum ada maka akan di create. W plus untuk baca dan tulis file. Isi file lama dihapus. Jika file belum ada maka akan di create. Untuk A itu hanya untuk menambahkan isi file, pointer berada di akhir file. Jika file belum ada maka dibuat. A plus itu untuk membaca dan menambahkan isi file, pointer berada di akhir file. Jika file belum ada maka file akan dibuat. Nah, kita lanjut saja ke program 7.1. Di sini kita akan membuat programnya itu untuk mengakses dan membuka file dengan mode R. Jadi R-nya itu hanya untuk membaca file. Yaitu untuk membuka kode program PHP kita memerlukan exam sebagai servernya. Kita menggunakan Apache dan MSDL. Untuk masuk ke direktorinya kita masuk ke localhost, baru file yang dibuat di htdoc. Nah, di sini sudah ada file 1 PHP.
Bisa kita lihat di sini filenya itu error dikarenakan filenya itu tidak ada file data titik txt. Nah, di sini kan R itu kan ini R-nya. R-nya itu hanya untuk membaca file pointer berada di all file. Nah, filenya itu tidak ada. Filenya itu yang data txt. Nah, mari kita lanjut. Untuk 7.2 kita membuat file dengan nama file 0.2. Ini tetap saja program mengakses membuka file tapi dengan modenya W. Untuk formatnya dia pakai PHP karena programnya itu PHP. Nah, untuk di program file 2-nya ini, programnya itu sama kayak di file 01, tapi bedanya itu dia modenya itu dia pakai R, sedangkan yang keduanya itu mode pakai W. Mari kita jalankan. Nah, untuk jika mode W, jika menggunakan mode W, itu file akan berhasil dibuka dan akan terbuat file dengan judul data.txt. Nah, di sini kan W itu hanya untuk tulis file, isi file lama dihapus. Nah, jika file belum ada maka akan dibuat. Filenya itu dibuat dengan isinya tidak ada. Data txt ini file yang tadi yang telah dibuat dengan mode W. Nah, masih aja kita lanjut. Mode W kita berikan. Sekarang masuk ke 7.3 dengan nama filenya kita buat program dengan nama file 03. Untuk deskripsinya itu dia program menulis ke file.
Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk kan dia kan buat file dulu data titik txt karena kita menggunakan w yang filenya itu. Jadi udah untuk data teksnya itu dia akan menulis ini untuk isi data teksnya. File tidak akan dibuat. Masalah. Untuk name file titik w dia akan pergi ke sini. Akan menuliskan ini Fakultas Teknologi Informasi dan Universitas Budi Luhur untuk tab barunya. Nah, kita lihat berhasil untuk isi filenya. Nah, Fakultas Teknologi Informasi dan Universitas Budi Luhur. Untuk penjelasannya itu, untuk menulis ke file dapat menggunakan fungsi write atau foots. Variabel $handle merupakan mode mengakseskan file, di mana mode yang digunakan harus bisa menulis ke file, contohnya mode W dan A. Selain itu, kita juga bisa menggunakan fungsi file put content buka kurung dalam kurung menggunakan parameter berupa nama file dan isi yang akan ditambahkan. Jika program di atas dijalankan, maka isi dari data teksnya akan berisi pada gambar 7.3 bukan dengan WordPad. Nah, jadi yang fruit ini buat kasih menampilkan atau mengeprint tulisan yang akan ditampilkan. Nah, handle yang akan ditampilkan itu kata-katanya ini. Fakultas Teknologi Informasi. Nah, kita lanjut saja. Untuk program 7.4 itu nama filenya itu file 4, deskripsinya itu program membaca dan menampilkan isi file. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, kita baca dulu penjelasannya. Untuk membaca isi file bisa menggunakan fungsi wget dan read. Untuk fungsi wgetnya itu akan membaca isi file setiap baris. Nah, sedangkan fungsi read itu akan membaca isi file setiap jumlah byte tertentu. Pada program di atas berisi ke-8 dan membaca file setiap 20 byte atau 20 karakter. Untuk byte-nya itu dia kasihkan 20. Jadi teknologi informasi.
ini semuanya ini 20 byte ini, jadi itu kayak 1 byte 2 byte 3 byte, nah semuanya ini jadi 20. Jadi jika ini menambahkan jadi bisa menambahkan karakternya lebih. Nah, kita lanjut ke program 7.5. Untuk nama filenya itu file 5. Untuk deskripsinya, program membaca isi file baris ke baris. Untuk program file 5 itu seperti ini. Kita lihat untuk tampilannya. Nah, dia itu sama aja dengan program 7.4, tapi bedanya itu dia itu tidak memakai script. Nah, jika memakai script kan cuma 20 byte saja. Kalau makainya itu nah, jika tidak pakai itu, dia akan menunjukkan semua tampilan yang akan dituliskannya. Jadi tidak terbatas gitu. Program 7.5 akan menampilkan keseluruhan isi file, di mana isi file akan membaca setiap baris pembaca dilakukan dari baris pertama sampai baris terakhir. Nah, ini kan, nah dia manggil ke sini. Nah, ini untuk isi filenya. Kita lanjut aja untuk program 7.6. Untuk program 7.6 nya itu dia program membaca spesifikasi baris, membaca Nah, untuk programnya itu seperti ini untuk tampilannya. Dia langsung manggil data di sini, data teksnya itu langsung pergi ke file 0.6. Untuk penjelasannya itu, program 7.6 itu di atas menampilkan seluruhan isi file, di mana isi file itu dibaca setiap baris. Pembacanya dilakukan selama pointer file sebelum sampai di end of life. Fungsi BIOS-nya itu pada baris kelima berfungsi untuk memeriksa pointer file yang sudah berada di akhir atau sebelum. Jadi itu dia baca ini kan seperti satu baris, ini 2 baris. Nah,
Jadi yang terakhir kan udah lagi lanjutannya, jadi sampai sini aja dia ngambil. Lanjut saja ke program 7.7. Untuk program video itu dia itu program untuk aplikasi user counter dengan file. Nah ini itu buat pointer, jadi dia hitungannya kayak satu, jadi itu database-nya itu simpan. Nah jadi dia terus bertambah tiap dia berapa kali dibuka filenya itu. Nah, pengunjung keempat naik lagi, kelima, keenam, dan ketujuh. Kita lanjut lagi untuk programnya itu, kita lanjut ke program 7.8. Untuk deskripsinya itu programnya itu membuat directory baru. Nah, langsung saja kita mulai. Copy. Nah, untuk tampilan program 7.8 seperti ini. Itu penjelasannya itu, program 7.8 di atas akan membuat direktori bernama IMAX. Nah, di direktori tempat program 7.8 disimpan, fungsi untuk membuat direktori baru dalam PHP adalah mkdir. Jadi mkdir ini fungsinya untuk membuat direktorinya. Nah, jika direktori yang akan dibuat berada di luar tempat program disimpan, maka path directory secara lengkap. Nah, ini direktorinya. Nah, jadi dia buat directory baru. Ini mkdir-nya. Ini mkdir-nya. Ya, langsung aja kita lanjut lagi. Untuk program 7.9 itu yaitu menghapus directory.
directory include berhasil dibuat dan untuk tampilannya itu seperti ini. Directory include berhasil dihapus. Jadi itu penjelasannya itu Project 9 itu di atas akan membuat directory baru bernama include. Nah, untuk itu programnya itu, nah ini yang membuat yang hadir. Setelah itu directory akan dihapus dengan fungsi rmd, jadi remove dir. Pada baris ke-10, fungsi remove dir itu hanya bisa dihapus directory kosong. Jika directory ada isinya, maka gunakan fungsi kursi untuk menghapus directory. Lihatnya contoh manual beda. Lihatnya contoh di PHP. Jadi itu tadi itu dia membuat file dengan nama input, terus dia dihapus lagi oleh program dan waktu. Lanjut ke program 9 itu menampilkan file dan directory dalam suatu directory. Untuk programnya itu seperti ini. Untuk tampilannya itu nah, program di atas untuk program 710 itu akan menampilkan layar. Nah, semua file yang directory yang pada dalam directory image fungsinya open dir itu. Oh, jadi itu tadi itu fungsinya itu dia akan memanggil image-nya itu, directory-nya itu. Nah, dikarenakan ada file atau data yang tersimpan, maka tidak akan menampilkan apapun. Nah, fungsi open dir-nya itu pada baris ketiga dapat ada baris 3 lalu untuk membuka directory, sedangkan fungsi render-nya akan membaca file dalam directory satu per satu secara urut. Fungsi close dir-nya itu pada baris ke-9 adalah untuk menutup pembuka directory. Untuk step selanjutnya itu manipulasi file. Nah, beberapa fungsi yang berhubungan dengan informasi manipulasi file terdapat tabel berikut. Nah, fungsi file exit $file itu fungsinya itu memeriksa apakah $file ada atau tidak. Untuk file $file itu memeriksa apakah $file adalah file atau bukan. Nah, is garis bawah dir $file itu memeriksa apakah file dalam directory atau bukan. Untuk executable di file memeriksa apakah file termasuk file yang bisa dijalankan secara langsung atau bukan. Mutable itu memeriksa apakah file termasuk file yang bisa ditulis atau diedit. Readable memeriksa apakah file termasuk bisa dibaca atau tidak. Bukan itu akses terakhir file, Unix timestamp. File time itu menghasilkan waktu pembuatan file. Unix time itu file size itu menghasilkan ukuran besaran file dalam byte. File type itu menghasilkan jenis file. Nah,
Lanjut ke program 79 itu, dia itu program memeriksa keberadaan suatu file. Untuk programnya dia seperti ini. Untuk tampilannya itu dia ini, file data txt ada. Nah, dia itu mencari data txt ini. Nah, jika ada, maka dia akan ngeprint ada. Jika tidak ada, filenya tidak ada, maka tulisannya tidak ada. Mari kita coba. Nah, untuk ini data, kita hapus 11. Nah, file data txt tidak ada. Lanjut ke 7.12 itu mendapatkan beberapa informasi file. Iya. Setelah itu kita buka programnya, maka tampilan seperti ini. Nah, dia itu dia nampilin data file itu berupa file. Nah, sedangkan file data txt itu tidak executable, berisi tulisan diedit, bisa dibaca. Nah, dia menampilkan waktu kapan itu dibuatnya. Nah, dibuatnya itu terakhirnya itu diakses ini. Untuk byte-nya itu 52 byte. Nah, jenis filenya itu jenis datanya itu file. Lanjut 7.13 dengan judul itu mengcopy, rename atau delete file.
tampilan program 13 ini. File data txt berhasil di-copy menjadi data baru txt. Nah, untuk data baru txt berhasil di-rename menjadi data baru 2 txt. File data baru 2 txt, textnya itu berhasil dihapus. Jadi itu tadi itu dia copy data ini, terus di copy, baru di rename lagi menjadi data baru teks. Habis itu data baru teksnya itu di rename menjadi data baru 2. Setelah itu data baru 2 nya itu dihapus. Program 7.12 di atas dapat beberapa fungsi untuk mengcopy, rename, dan mendelete file. Nah, fungsi copy itu dia tadi itu mengcopy datanya jadi file baru dengan judul baru. Selanjutnya untuk fungsi rename itu akan menjadi nama file yang tadi di copy. Baru fungsi online-nya itu berapa baris ke 11 yang akan menghapus file barunya. Untuk step selanjutnya, PHP sebagai server-side scripting akan memungkinkan untuk menangani upload file server. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upload file, yaitu pada from HTML harus ditambahkan atribut seperti type dengan multipart from data, dan duanya itu from input upload file dapat menggunakan tag input dengan atribut type tipenya itu file. Yang ketiga, untuk menangani input PHP menyediakan sebuah variabel array global, yaitu file index variabel di antara. Nah, untuk antara lainnya itu dia kayak $file name itu sama asli dari filenya itu akan diupload. Terus file temp name nama temporary file yang diupload, size ukuran asli dalam byte, tipenya itu min, type file yang akan diupload. Kita lanjutnya itu program saja. Untuk program 7.14 itu menampilkan from upload file. Nah, untuk tampilan program 7.14 nya itu seperti ini. Untuk jadi dia itu membuat kayak semacam tempat untuk menyimpan, untuk memasukkan data. Nah, kita upload. Untuk seperti contohnya ini. Setelah itu kita upload. Nah, formatnya itu dia itu cuma menampilkan
from untuk upload. Nah, setelah itu lanjut ke upload PHP-nya, program itu proses uploadnya. Jadi ini yang untuk proses uploadnya. Tadi kan cuma buat memasukkan gambarnya. Ya, kita mulai. Jadi di sini penjelasan program 7.15 itu di atas merupakan program sederhana penanganan upload file. Fungsinya itu is upload file pada baris ke-6 dan mengupload file upload PHP ya. Nah, untuk namanya itu kita berhasil diupload. Jadi filenya ini berfungsi untuk kayak membuat untuk memasukkan datanya aja. Nah, untuk yang ini itu dia memproses uploadnya itu. Nah, jika berhasil diupload maka tampilannya ini file berhasil diupload. Nah, fungsi is upload file pada baris ke-6 akan mengupload file yang telah dipilih melalui from data 7.14 ke folder temporary sementara. Selanjutnya pada baris ke-7 file yang sudah diupload ke folder temporary akan dipindahkan ke move ke direktori yang diinginkan menggunakan fungsi move upload. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.